Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Dian, apabila kita lihat dalam poin-poin pembahasan tadi di dalam 14 poin, salah satunya kemudian yang selalu digarisbawahi oleh Iran adalah bagaimana harus menghormati kedaulatan dari Lebanon itu sendiri. Dan itu merupakan menjadi syarat mutlak bagi Iran untuk melanjutkan perundingan. Tapi kita ketahui juga bagaimana ada poin-poin soal pembebasan ekspor minyak, pencabutan blokade, pelepasan aset yang dibekukan. Apakah itu kemudian akan menjadi tawaran yang menggiurkan bagi Iran? Sejauh mana toleransi Iran terhadap serangan-serangan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon? Makasih Mbak Fitri. Lebanon kan sebenarnya bukan faktor ya tadinya. Dalam konteks sebelumnya ini yang besar masalah program nuklir. Yang menjadi faktor adalah Hezbollah. Hezbollah di masa perang yang lalu jelas dia entitas Syiah resmi, partai politik diakui di Lebanon dan diizinkan mempersenjatai diri. Karena wilayah kekuasaannya adalah di Lebanon Selatan antara perbatasan Israel Lebanon sama Sungai Litani tadi. Disitulah pasukan perdamaian digelar. Nah, sekarang kan Israel makin brutal ketika dia sudah tidak lagi dekat dengan Amerika. Dia harus tunjukkan bahwa saya tanpa Amerika bisa menjamin negara saya dari ancaman, yaitu 3. Houthi, Hamas, sama Hizbullah. Itulah yang sekarang dihabisi. Masalahnya karena tadi disinggung Pak Syarki bahwa mereka adalah penduduk Lebanon, mereka ternyata mundur ke wilayah Lebanon negara. Walaupun mereka ada di negara, tapi artinya bercampur dengan masyarakat. Itulah yang membuat Israel semakin brutal. Memasuki wilayah, bukan hanya wilayah Lebanon Selatan, tapi Lebanon keseluruhan dengan alasan mengejar Hizbullah. Inilah yang semakin mengkeruh, membuat semakin keruh. Nah, disinilah Iran bilang bahwa kalau memang diteruskan seperti itu, sekarang jadi tuntutan saya. Bukan hanya Lebanon Selatan dikosongkan dari Israel, tetapi seluruh Lebanon harus dikosongkan, baru perjanjian ini akan dibicarakan. Kalau tidak ada itu, kami tidak akan mau. Dan itu menjadi pasal pertama tadi, bahwa Lebanon harus dijaga territorial integrity dan kedaulatannya. Nah, buat Israel sekarang dia sudah terlalu jauh masuk. Untuk keluar lagi berarti kekalahan di dalam negeri. Makanya lepas dari apapun yang terjadi, Israel sudah bilang, apapun yang terjadi dengan perdamaian ini, kami tidak akan tinggalkan Lebanon. Sekarang posisinya sudah seperti itu. Itulah yang semakin memperkeruh. Nah, kalau kaitan dengan isu utamanya, nuklir, 3 isu utama, program nuklir, sanksi, dan aset, itu masih nanti di periode 60 hari ini fokusnya. Sekarang mengamankan semua elemen yang bisa mendorong dialog, negosiasi 60 hari itu berjalan lancar. Tapi sekarang sudah justru menjadi hambatan berikutnya untuk memperlancar itu. Nah ini Mbak Asya mengenai starting point untuk nanti perunding ataupun perjanjian difinalisasi dalam waktu 60 hari. Tapi kita ketahui bagaimana Menteri Pertahanan Israel secara tegas menolak menarik pasukannya dari zona keamanan 10 km dari Lebanon Selatan. Menurut Anda sendiri, apakah kemudian manuver Israel yang kemudian tidak mau tunduk dengan nota kesepahaman yang sudah dibuat sendiri oleh Amerika Serikat dan Iran akan memang bisa mengubah draft perdamaian itu sendiri? Ya, tadi saya sempat berdiskusi sama Pak Agung ya, bahwa kita kayaknya bisa menerapkan sebenarnya teori Habermas di dalam hal ini ya, teori active communication, di mana di dalam sebuah komunikasi semua pihak itu harus setara gitu ya, harus memiliki kemudian teknik komunikasi yang juga sehat dan efektif gitu. Tetapi permasalahannya kan kita melihat bahwa di dalam kasus ini salah satu dari 3 belligerentnya itu tidak diajak untuk kemudian melakukan negosiasi. Ini yang menjadi semakin sulit karena pada awalnya gitu ya kita melihat bahwa mungkin Amerika Serikat dan Israel ini memiliki tujuan yang sama, pergantian rezim gitu ya. Semakin kesini saya kira ini semakin berbeda gitu. Dan saya kira sebenarnya seperti kata Pak Dian tadi gitu ya, Iran ini sekarang menganggap ya Lebanon ini menjadi sebuah harga mati untuk bisa melanjutkan perundingan gitu. Nah, kita lihat kemarin setelah Israel ini melakukan serangan kepada Lebanon, yang dilakukan oleh Iran pertama kali adalah menutup kembali Selat Hormuz. Itu berarti menunjukkan bahwa Iran ini masih melakukan strategi yang sifatnya adalah maximalist approach. Dia berusaha untuk
membuat Amerika Serikat agar dia tidak melanggar sedikit pun, sehingga menunjukkan bahwa memang ada ya hal-hal tertentu yang harus ditaati Amerika Serikat jika ingin bernegosiasi dengan Iran gitu. Nah, tetapi permasalahannya ini kan goes down to three factors. Yang pertama adalah sebenarnya bagaimana Amerika Serikat itu bisa mengontrol Israel. Nah, ini juga sudah susah karena sebenarnya kalau istilah mengontrol ya, mereka berdua merupakan negara yang sebenarnya sama-sama berdaulat. Permasalahannya dua-duanya sama-sama mengikat satu sama lain. Pertama, saya kira di sini Donald Trump tidak bisa melakukan ancaman yang terlalu keras kepada Israel meskipun dia sudah mengatakannya di media dan lain-lain, tetapi dalam tindakan nyata ya sebenarnya keterkaitan Israel dan kemudian Amerika Serikat itu jauh lebih complicated dibandingkan dengan itu. Bagaimana kemudian ya lobis-lobis Israel, lalu kemudian pengaruh AIPAC di dalam negeri serta sponsor-sponsor yang diberikan oleh kemudian orang-orang pro-Zionis terhadap politisi-politisi Amerika itu sangat besar sehingga utang politiknya itu luar biasa. Jadi sekarang sebenarnya yang dilakukan oleh sponsor-sponsor politik Donald Trump yang pro-Zionis adalah menahan sebenarnya sebagian dana kampanye untuk pemilu setelah nanti di bulan November. Jadi baik Kongres maupun kemudian Israel ini saling menahan sebenarnya dana. Yang satu menahan dana lanjutan perang 200 miliar US dollar yang diajukan Donald Trump, yang satu menahan dana kampanye. Yang mana yang kemudian didahulukan gitu kan? Lalu yang kedua saya kira di sini Netanyahu juga menyadari betul hal tersebut, mencoba untuk mengeksploitasi ya tingkat kerumitan sebenarnya politik di Amerika Serikat dan berusaha untuk menekan Donald Trump untuk mengabaikan perjanjian ini. Nah, ini kan sebenarnya tidak ingin kita lakukan gitu. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua adalah tadi betul terhubung dengan pertanyaannya Mbak Rara, sejauh apa Iran bisa melakukan toleransi terhadap Lebanon? Karena kita tahu bahwa maximalist approach jelas dan yang namanya sebuah negara itu pasti akan mengutamakan kepentingan nasional gitu. Tetapi permasalahannya karena kita melihat bahwa hubungan Hezbollah dengan pemerintah Iran ini sudah sangat lekat, dua-duanya sama-sama Syiah dan sama-sama merupakan kemudian axis of resistance. Saya kira sebenarnya ada hal-hal yang perlu kemudian dikonsesikan di antara Iran dan kemudian Hezbollah gitu ya. Seperti apa kemudian toleransi yang akan dibentuk dan bagaimana bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh Iran itu bisa berdampak secara efektif gitu ya. Tidak hanya kemudian kita menjadi debat kusir saja, tetapi nanti menghasilkan sebuah sesuatu yang kemudian bisa lebih produktif di antara semua pihak. Oke, saya akan bergeser ke Pak Agung. Itu tadi mengenai hubungan Amerika Serikat Israel yang begitu complicated dan juga kaitannya dengan Iran. Tapi ini kita lihat bagaimana upaya perundingan dan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian dalam draft kesepakatan awal, Pak Agung, terdapat pembentukan sel dekonflikasi ataupun deconfliction cell dan komite tingkat tinggi. Nah, menurut Anda dari kacamata militer, seberapa efektif mekanisme teknis ini dapat meredam provokasi di lapangan? Semacam itu, hal semacam itu pernah dilakukan pada zaman Perang Dingin dahulu. Di mana pada saat Perang Dingin dulu, Presiden Amerika dengan presiden ataupun pimpinan dari Uni Soviet memiliki namanya hot telepon atau hotline telepon yang untuk ngecek di sana kamu nembakin apa kamu nembak ini, jadi untuk cek. Dan selain presidennya juga di noratnya ataupun di komandan militernya yang berhadapan langsung bertanggung jawab. Contohnya kalau ini mungkin Central Command ya, komando tengah, bukan komando pusat, tapi komando tengah karena letaknya di tengah. Dan di sana mungkin Iran siapa IRGC bagian ini atau apa itu ada hotline yang saling untuk mencek. Jadi itu udah bagus sekali. Jadi untuk membuat tahap awal untuk saling mengetahui. Cuman yang saya perhatikan ini, saya barusan terpikir itu di Amerika itu masalah besar itu adalah tidak normalnya jalannya pengambilan keputusan di Amerika. Kenapa? Karena orang takut sama Trump semua. Dan akhirnya bawahannya seperti Hegseth, seperti Kushner, seperti Hitchcock, itu menggunakan itu sehingga orang jadi takut sama mereka semua. Jadi kayak raja, punya anak, punya ini. Karena ketakutan itu, dan banyak juga para diplomat Amerika itu dipecatin, banyak jenderal-jenderal dipecatin, akhirnya orang diem nggak mau ngasih nasihat, sekarang harus biarin aja daripada saya jadi salah. Harusnya itu tidak terjadi di negara Amerika. Kenapa? Lihat pasal 1. Kalau dia seorang diplomat yang jago dan dia sudah tahu mengenai Iran, betul-betul Iran, pasti dia akan tidak mudah mengeluarkan bahwa Amerika dan Iran sepakat untuk melindungi atau menjaga kedaulatan sovereignty dari Lebanon. Dengan situasi Israel seperti itu. Artinya apa? Sengaja oleh Iran ditahan 2 minggu, sampai terjadi eskalasi sehingga akhirnya mau tembak-tembakan dan mau ini, akhirnya nyerah. Trump tidak menambah 2 pasal yang memberatkan itu, kemudian digambang, akhirnya sampai
Israel menyerang Beirut dan Iran balas, kemudian untuk mencegah dia balas, ya sudah mana ini dikirim ke Trump lagi, tahu langsung ditandatangani. Artinya MOU ini tidak diperiksa dengan baik oleh pihak Amerika. Dan saya lihat Iran dengan cerdasnya memasukkan semua pasal yang pada saat dan begitu dikirim ke Trump, tidak ada yang berani bilang, Pak itu belum sempurna, Pak belum bagus, kenapa? Daripada kena masalah. Jadi itu tindakannya sangat tidak Amerika sekali, itu sangat, bahkan untuk standar kita pun tidak begitu. Mengambil keputusan harusnya jangan takut sama siapa pimpinannya, mau sama siapa pimpinan seperti ini, ya harus ada memberikan saran, dan ini sudah tidak jalan. Akibatnya pasal-pasal yang kita lihat, kok pasal-pasalnya jadi kayak untung sekali, jadi kelihatan lemah sekali, weak sekali, ya karena memang tidak memberi tempat pada profesional untuk membantu menulis itu, karena semua takut sama Trump. Jadi dengan membaca, pasti kita udah tahu, oh situasinya seperti ini. Karena kita kan setiap hari ngelihat ya segmennya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, Trump tidak memberikan tempat kepada profesional untuk membantu dia, dan betul-betul Trump mengambil alih banyak kerjaan tingkat makro dan mikro. Yang terjadi adalah pasal-pasal ini justru membuat lemah Amerika, sehingga tidak bisa diaplikasikan. Harusnya menjaga kedutaan Lebanon dengan melihat situasi itu, ya harus ada tambahan seperti itu. Tetapi mungkin Pak Dubes tahu bahwa tidak ada sama sekali pasal yang membuat Amerika leluasa, ini memberi keleluasaan pada Iran untuk menyerang Amerika, menekan Amerika, menginjak Amerika. Amerika sendiri nekennya cuman bisanya akhirnya sekarang ngancam-ngancam yang harusnya tidak boleh. Padahal itu ada pasal menyatakan dilarang untuk saling mengancam, dilarang saling menyerang. Baik. Demikian. Oke, baik Bapak-bapak dan juga Mbak Aisyah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.